Tibun Nabawi. Jadi madu, zaitun, habatus sauda, susu, kemudian herba-herba yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini, jadikan makanan ya. Kalau Bapak Ibu ingin stamina tetap terjaga, imunitas tetap terjaga, perhatikan ini. 3 butir kelosin, 3 butir rosella dibuka, aduk jadi 1, 3 butir kelosin, 3 butir rosella dibuka, aduk jadi 1 ya. Aduk jadi 1, larutkan, tambah air lagi setengah gelas, beri 1 sendok makan madu multiflora boleh. Larutkan, minum. Rasakan perbedaannya dari sebelum dan sesudah minum. Semua diangkat, semua dibersihin, tenaga nggak habis-habisnya ya. Jadi rosella, kelosin, madu ini adalah menaikkan sistem imunitas tubuh kita ya, Mas Indra. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya ya. Jadi pastikan menjaga imunitas tubuh tadi Mi ya, penting ya di masa pandemi ini ya. Iya. Baik, berikutnya nih pertanyaan tadi sudah ada beberapa yang bukan kiranya ya, karena memang pertanyaannya mirip-mirip dan sama terkait dengan tema kita ya, berat badan ideal nih. Pertanyaan dari akun Najwa Sirvi. Ya. Assalamualaikum Umi, mau nanya kalau ingin nurunin berat badan langsung konsumsi centella boleh nggak sih Mi? Jadi tehnya mungkin diganti centella nih Mi. Ya, silakan. Kalau tehnya diganti centella bisa. Nah nanti airnya itu bisa untuk nyeduh kopi 7 elemen, kopi HC dan lain sebagainya. Di dalam teh centella itu sudah ada herba yang ada dalam langsingin. Jadi langsingin ini herbalnya adalah jati Belanda itu ada dalam teh centella. Jati Cina ada dalam teh centella. Pegagan ada dalam teh centella. Jadi kalau walaupun beda, tapi yang satu kapsul, yang satu teh kemiripannya dekat. Ya. Nah di dalam teh centella ada jahe. Dalam teh centella ada slimming tea, nah, itu teh pucuknya ya. Jadi kan teh pucuk itu 3 daun. Nah Pak Ajis tuh berebut nak ulet. Jadi pas ulet mau sampai 7, betik dulu sama Pak Ajis. Nah itulah jadi teh centella. Itulah ya. Itu asal-usulnya ya. Iya asal-usulnya. Ya. Jadi Pak Ajis berebut sama ulet, akhirnya Pak Ajis yang menang. Nah itulah ya. jadi teh centella. Ya. Oke, terima kasih Mi. Berikutnya nih. Pertanyaan dari akun Sunita Suryana. Terus on bisa nggak sih buat penderita hipertensi Umi? Silakan. Nah, karena hipertensi ini hiper mau diturunin, maka pakailah mengkudu yang masukkan dalam 7 elemen. Jadi gini, di terus on kan ada jahe, 7 elemen ada jahe. Di terus on ada habatus sauda, di 7 elemen ada habatus sauda. Mirip sama tapi beda. Kayak Indra duduk sama Hafiz gitu kan. Sama tapi beda lah ya. Iya, betul. Sama. Jadi kalau ingin serasa terus on, ya 7 elemen. Gitu. Tapi dengan mengkudu tadi ya. Iya. Itu alternatifnya ya. Jadi nggak perlu. Ada kesamaan tapi nggak nabrak gitu. Malah sinkron. Sinkron ini ya. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Berikutnya nih pertanyaan dari akun Wiwin Wiana. Assalamualaikum Umi, mau tanya kalau untuk punya masalah libido turun selain konsumsi terus on apalagi Mi ini? Nah jadi yang tadi mata melotot, tangan mengempal, kaki melompat, janati hot diseduh, airnya mendidih, udah jadi nih. Nah masukkan kopi HC boleh. Kopi HC itu dari susu kambingnya, bla 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 ya, udah tahu sendirilah. Ada gitu kan. Apa rahasia di Janati Hot? Lada, tahu lada? Tahu. Panas kan? Panas. Hitam lagi. Betul, warnanya nah, hitam. itu di dalam Janati Hot. Ada lada. Lada hitam. Lada hitam. Kebayang nggak sih lada aja udah melotot, ini hitam gitu. Saya kalau kebayang, kalau ada hitam kebayangnya makanan black pepper, ya kan? Saus black pepper. Kan pedesnya itu bukan nendang, jotos. Oh, jotos, sakit dah. Jadi kalau nendang itu sebenarnya
kok nggak nendang, itu kelasnya masih ringan. Ringan ya? Jotos gitu. Jotos ya. Jadi kalau jotos itu genggam dulu, terus ambil ancang-ancang, sekuat tenaga jebret gitu. Itu jotos. Nah, jadi lada hitam itu ada dalam Jannati Hot. Apalagi coba di dalam Jannati Hot sudah ada lada hitam, kapulaga. Kapulaga ya. Pokoknya Kebayang nggak sih kapulaga? Kegigit aja melotot-melotot. Nah, ada lagi kapulaga Arab. Dahsyat nggak tuh? beda lagi. Yang ada di dalam nasi kebuli gitu. Oh, Kegigit iya, rasanya. bener. Gitu kan. Nah, itu adalah Jannati Hot. Bayangin udah hot gitu kan. Tambahin terus on, pakai HC. Itu pintu itu semuanya cuma disentuh kebuka sendiri-sendiri. Kebayang nggak sih? Berarti cocok Mi kalau melakukannya di Lawang Sewu Mi. Pintu ada 1000. Biar cepat itu bukanya itu ya. Itu masih kurang satu lagi. Saking tenaganya banyak. Jadi kalau ke Semarang bukain pintu Lawang Sewu itu minum dulu Jannati Hot, kopi HC, tambahin terus on. 1001. 1001. Kurang satu. Oke. Baik Mi, terima kasih atas jawabannya nih. Berikut ini nih, lagi dari akun Titin Supriyatin, EGM untuk penderita darah tinggi gimana Mi? Ya, EGM untuk penderita darah tinggi. Nanti Ibu pengen banget nih, Bapak pengen banget nih minum minum EGM. Tenang aja, yang buat nyeduh ya jangan Jannati lagi, tapi teh Centella. Oke. Nah, dahsyat kan? Nggak usah khawatir, semua bisa. Kalau kepengen itu Jannati Hot, kalau pengen maka teh Centella. Centella gantinya. Apa yang membuat di teh Centella itu akur sama darting? Gara-gara anaknya daring, emaknya darting. Darah tinggi ya. Nah, darah tinggi itu bisa ditundukkan insya Allah dengan daun yang Allah ciptakan yang disebut kalau di Sunda teh antanan. Kalau di HNI namanya Centella. Kalau orang umum namanya pegagan. Nah, boleh pegagan kapsul nih Pak Indra, pegagan kapsul dibuka, diseduh dengan air yang mau buat bikin membuat EGM. Nah, baru kan kalau teh harus air panas, harus dibawa. Bawa aja 1 botol kapsul pegagan. Ambil 1 botol dibuka, sebelum buat nyeduh EGM, seduh dulu 1 kapsul pegagan. Pegagannya tadi. Larut kan nggak ada warna, nggak ada rasa, kasih dengan EGM. Kelar dah. Apa rahasia di balik pegagan kapsul? Apa tuh Mi? Lemon. Lemon? Yes. Oh. Baru tahu dan baru ku kasih tahu kan? Betul nih. Soalnya kalau ku kasih tahu dari dulu kamu ngabis-ngabisin. Ya nggak apa-apa lagi Mi, omset. Oke lah, hari ini ku kasih tahu. Jadi yang mau langsing pegagan itu ada lemon gitu. Lemon ya? Iya, kita dagang lemon, tenang aja berpoin, yaitu dalam pegang. Jadi Umi itu dagang jahe, yang cabe, dagang cabe, dagang kapulaga. Kalah tuh tukang di pasar, rempah-rempah semua menjual-jualin, berpoin lagi. Tinggal lep, tinggal seduh, enak. Jangan-jangan Umi dari zaman ini dulu VOC Belanda ya, nyari rempah dulu. Iya. Gajah kita. Itu ngalang-ngalain VOC. Serupat seruput bonus gede dagang rempah-rempah gitu. Iya. Itu orang HNI itu. Serupat seruput bonus gede dagang rempah-rempah. Itulah orang HNI. Mantap ya. Mantap kan? Oke nih, terima kasih atas jawabannya nih. Kita beranjak masih ada berapa lama Mi tadi yang belum selesai tadi tuh materi? Mau ajak jualan sayur nggak? Jual katuk, and green, jual cincau. Nanti puasa nggak usah jual cincau, jualan and green ya. Betul. Iya. Nah, Umi akan kupas akhir malam. Kan tadi pagi, betul, siang, oke. Sampai sore. Nah, ini dia keluar EGM-nya. Tadi yang kepengen langsing tadi, karena teh Centella itu bikin banyak pipis, jangan nyeduhnya sore. Oke. Kan ada pegagannya. Iya. Kan nanti jadi bikin banyak pipis kan. Nah, jadi untuk sore nih nyeduh EGM-nya air putih biasa aja. Oke. Tapi bagi yang ingin tadi darahnya tinggi turun, maka siang minum
EGM-nya dikasih air teh centellanya siang. Jadi pipis-pipisnya sampai isya masih ada waktu. Nggak pipis-pipis juga, paling 2-3 kali ya. Karena kan ciri hipertensi kalau banyak pipis itu jadi hipo, jadi turun. Paham? Nah, sekarang menjelang tidur, jangan makan malam gitu. Maksudnya nasinya itu jangan banyak-banyak. Jam makan terakhir itu jam berapa? Gini, Ndra. Ya, Mi. 5 jam sebelum jam tidur Anda itu jam makan sore. 5 jam sebelum jam tidur. Oke. Ya, sekarang Pak Indra tidur jam berapa? Jam 10, Mi. 10 kurangi 5? Jam 5 sore. Nah, itu jam 5 sore itulah jam makan. Pakai nasi nggak apa-apa, tapi dosis nasi setengah dosis siang. Oke. Ingat, dosis nasi sore kalau bisa setengah atau sepertiganya dosis siang. Maka sayurnya ditambahin lebih banyak, lauknya ditambahin. Nah, kalau masih kurang tadi jotos, bukan kurang nendang ya, kurang jotos, maka and green, nah ini dia menu malam and green, langsingin EGM. Nah, menjelang sore tadi boleh kelosin, madu, rosella. Saya nggak ngerti tuh, 2 tahun kemudian itu wajah udah imut banget. Oh gitu, Mi. Iya, bukan makin tua. Kan kalau 28, 2 tahun kan 30. Kalah anak SMA Andra. Kalah. Nah, coba aja. Resep Umi dari pagi sampai sore tadi praktekin. 2 tahun lagi Indra kayak anak SMA. Iya, iya. Boleh coba, Mi. Yang penting nggak amit, Mi ya. Oke. Oke. Sudah lengkap Umi resepnya? ulang boleh? Boleh, Mi, dari awal. Ya. Nah, biar catat nih. Iya. Pagi hari buka mata setelah selesai semua ibadah pagi, mulailah dengan ngulu madu. Ingat tadi ya. Setelah ngulu madu beraktivitas ringan. Bla 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 bla, bikin steam fiber. Dah, setelah bikin steam fiber, nah lakukan aktivitas lagi. Nah, menjelang duha. Habis duha terserah mau ngopi atau yang lain boleh. Nah, tadi ada herba yang harus diminum sebelum makan siang, yaitu Biosir Sena. Bagi yang BAB-nya jarang-jarang banget, maka sampai wasir segala, maka Biosirnya diberi Sena. Ya, jangan lupa tadi sudah dengan madu, kemudian steam fiber. Kalau mau ngopi-ngopi, pakai Jannati biar strong gitu kan, pakai terus on biar seharian gak ada capek-capeknya. Nah, jadi kan kebakar tuh tenaganya, lemaknya kebakar, gercep gitu. Nah, jangan lupa Biosirnya 1 atau 2 jam sebelum makan siang. Bagi yang punya masalah lambung boleh tambahkan Magafit ya. Kemudian makan siang itu ingat cara makannya, penuhi piring dulu dengan sayuran lauk, baru nasi itu tambahannya, bukan nasi itu pokoknya kalau mau berubah. Jadi biar nggak diet yang sampai nggak makan, nggak juga dulu gitu. Proses ya. Kemudian nanti cemilannya itu sambil mau HS atau apa, tadi buah yang dipotong-potong beri extra food atau beri date syrup dan sebagainya. Dan nanti sambil nyeruput sore, Jannati atau Jannati yang manapun boleh untuk nyeduh kopi atau kopinya diberi madu multi 1 sendok sekitar itu ya. Nah, kemudian tadi langsingin itu bisa dikonsumsi 2 kali, boleh siang malam atau pagi sore atau pagi dan malam. Di sela-sela itu nggak mungkin kelaparan, itu udah kenyang banget tuh ya, udah kenyang dengan herba. Kalau masih mau nyemil, bikin cemilannya itu keren banget, rosella, madu, kelosin. Cemilannya aja ngomset, cemilannya aja jadi timbal baliknya gede bonus. Luar biasa kan? Cemilannya aja berpromo. Nah, jadi ketika sahabat-sahabat sekalian peduli dengan dirinya sendiri dengan Tibun Nabawi, insya Allah akan diberikan keberkahan, kesehatan yang disebut dengan sehat walafiat. Datanglah sore hari, makan seperti biasa, tapi kalau bisa nasinya setengah atau sepertiga ukuran siang. Nah, jangan lupa kalau lapar
kalau lapar malam ngemilnya ada extra food, ada sari korma, ada date syrup. Nah, menu malam yang penting nih untuk deep sleeping, tidur nyenyak, berkualitas ya, itu bisa dengan EGM. Karena EGM ini bisa betul-betul membuat nyaman. EGM bisa diminum siang, bisa minum sore, diminum malam hari sangat baik ya. Nah, untuk usia-usia yang sudah jelita, jelang 50 tahun, gamat sangat bagus, sari korma sangat bagus, EGM sangat bagus, kelosin sangat bagus. Kan makin tua matanya makin berkurang ya untuk melihat dan sebagainya. Maka yang ada pegagannya, yang ada bilberry-nya itu sangat baik untuk saraf. Nah, kelosin tepat sekali. Jaga kesehatan kita, bukan takut gemuk, tapi takut sakit. Nah, bukan berarti takut sakit itu takut takdir, tapi mari kita ikhtiar ya. Insya Allah dengan kembali kepada produk-produk sunnah, produk-produk yang Allah bahan bakunya Allah ciptakan di sekitar kita, kita akan terjaga dan lebih sehat kembali. Sekian Mas Indra. Baik, terima kasih Umi atas review ataupun resep dari Umi Sabil untuk tetap menjaga berat badan tetap ideal. Dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, tadi sudah disampaikan. Semoga sudah dicatat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau yang ketinggalan, dimundurin aja nih. Tayangannya masih bisa kok ke belakang ya. Di rewind ke belakang. Oke. Tulis aja nanti pertanyaan, siapa tahu bisa direkam untuk yang akan datang. Oke, silakan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, langsung saja ditulis di kolom komentar di YouTube ataupun di Facebook. Nanti akan kita simpan ya insya Allah. Dan baik, kita akan break sejenak dulu ya untuk iklan yang mau lewat karena masih ada 30 menit terakhir ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di HNI TV, acara konsultasi online bersama Umi Sabil. Masih banyak. Ayo kita bekerja penuh semangat dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi. Kopi Sevel, kopi segala level. Yes, Kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. Assalamualaikum Sobat HNI. Tahukah Anda bahwa HNI mempunyai lebih dari 300 business center dan 1.100 agency center yang tersebar di seluruh Indonesia? Dan tahukah Anda bahwa HNI ID mempunyai lebih dari 3.000 produk yang dipasarkan? HNI mempersembahkan Hakalmar, fasilitas yang diberikan oleh HNI di mana produk merchant HNI ID mendapatkan peluang untuk ikut dipasarkan bersama produk utama HNI di seluruh BC dan AC. Dengan Halalmart, BC dan AC bisa membeli produk di HNI ID dengan harga yang lebih murah, mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan produk, dan produk tersebut akan menjadi stok saldo di HSIS. Dengan berbelanja produk HNI ID di BC dan AC, agen HNI akan mendapat keuntungan untuk bisa berbelanja secara langsung, bebas ongkir, pastinya tetap mendapatkan poin yang akan menjadi poin pribadi loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera bergabung menjadi bagian dari HNI ID.
belanja produk HNI tapi jauh dari agen stok? Jangan khawatir, sekarang kamu bisa belanja produk utama HNI di HNI ID. Yang pertama, login menggunakan nomor ID dan password OVO. Pastikan email dan nomor HP sudah terverifikasi ya. Kemudian yang kedua, cari produk utama yang Anda inginkan di kategori produk utama atau di pencarian produk. Setelah menemukan produk yang Anda cari, bisa diklik pada gambar produk tersebut, kemudian klik Add to Cart. Setelah masuk ke keranjang belanja, pilih pengiriman kurir untuk menggunakan jasa ekspedisi. Jangan lupa untuk menambah alamat sesuai dengan alamat pengiriman Anda. Pastikan total transaksi sesuai dengan orderan yang Bapak Ibu inginkan ya. Jangan lupa untuk memilih metode pembayaran dan klik bayar. Untuk dikirim pada hari yang sama, Bapak dan Ibu harus membayar produk yang diinginkan sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu akan menerima SMS dan WA jika orderan sedang diproses untuk pengiriman. Jika barang telah sampai, pastikan untuk klik konfirmasi melalui link yang dikirimkan via WA dan SMS, atau masuk ke hni.id di menu pesanan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua dimanapun berada, Alhamdulillah kita kembali lagi di acara siang hari ini, konsultasi online bersama Umi Sabil. Ya, kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, kurang lebih ada 30 menit ke depan ya, kita masih bisa bersama Umi Sabil ya, mengupas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah masuk ke redaksi HNI TV. Ya, apakah saya ingin coba tes juga nih, apakah tadi sudah dicatat resep dari Umi Sabil untuk menjaga tubuh agar menjaga berat badan tubuh tetap ideal. Nah, dipastikan ya dari awal bangun tidur, sholat subuh, ya sampai tidur lagi apa saja yang dikonsumsi. Nah itu penting dan wajib dicatat ya. Insya Allah ke depan Umi Sabil akan lebih fokus ataupun akan lebih mengarahkan pembahasannya terkait dengan tematik. Nah ini penting nih ya. Jadi kita akan 2021 coba gaya baru Umi ya. Ya, betul. Umi akan tampil dengan pembahasan secara tematik. Ya, hari ini tentang berat badan, mungkin pertemuan berikutnya tentang apa belum tahu. Nanti tinggal nunggu Umi nih mau bahas apa. Pastikan hari ini herba-herba yang sudah dibahas dicatat dan fungsi-fungsinya tadi ya. Ada yang tadi lemon ya, pegadaian ada lemonnya, saya juga baru tahu. Terus ternyata dari sejarahnya Teh Sentela dapat pucuknya berebutannya Pak Haji sama ulet kalau pagi gitu ya. Masya Allah, nungguinnya gimana tuh di kebun teh itu. Oke, Mi, Akmin ada sesuatu lagi nih yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk ke tanya jawab lagi nih, silakan. Iya. Nah, ada yang mau Umi kupas, kan langsing aja nggak halus gimana gitu ya. Nah, jadi ada satu herba yang langsung tertera dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu zaitun. Rahasia gaibnya tentu Allah dan Rasulullah SAW yang amat sangat tahu ya. Namun mari kita jadikan ini sebagai pelindung hati ya. Jadi salah satu yang betul-betul harus dijaga yaitu perut, karena Rasulullah SAW bersabda, tak ada yang lebih buruk diisi manusia kecuali perutnya. Nah, zaitun ini ada satu rahasia yang selalu saya berikan kepada satu yang punya masalah GERD. Jadi kalau punya masalah GERD, lambung, pokoknya kalau ada apapun yang terkait dengan sistem pencernaan, zaitun ini juga colon cleansing. Nah, bila punya masalah di sistem peredaran darah, ya, zaitun juga blood cleansing. Yang jangan ditinggal sehari-hari salah satunya adalah zaitun. Karena zaitun ini ke dalam sebagai colon cleansing, blood cleansing, keluar ini nutrisi kulit yang sangat baik. Jadi kalau Rasulullah SAW menganjurkan kita makanlah buah zaitun, berarti salah satunya kita konsumsi minyak zaitun yang berasal dari buah zaitun dan oleskan atau gunakan untuk rambut dan kulit. Mari
maaf ya, kalau yang biasa pakai body lotion dari mana-mana, mari body lotion kita dari zaitun. Sunnah satu, yang kedua, ini rahasia besarnya Allah dan Rasulullah yang tahu, namun mari praktekkan. Bapak Ibu akan merasakan manfaat, khususnya biasakan anak-anak menggunakan untuk rambut. Bagi yang jelita, udah menjelang jelita, nanti rasakan perbedaan tumbuhnya rambut akan menjadi hitam. Masya Allah ya. Jadi yang sudah mulai uban 1-2, jangan sampai terlambat gitu ya. Bukan berarti tidak akan tumbuh uban, bukan. Tetapi regenerasi sel rambut sangat baik. Nah, jadi silahkan praktekkan untuk kulit wajah, kulit badan, kulit kepala, dan untuk diminum. Salah satu yang harus betul-betul dijaga yaitu usus dan hati. Usus dan hati. Nah, ketika hati sehat, liver sehat, jantung insya Allah sehat, otak juga akan sehat. Maka zaitun ini colon cleansing iya, blood cleansing iya. Jadi jagalah hati, jagalah jantung, jagalah otak, jagalah usus. Ini dia. Beberapa teman-teman yang mengalami masalah dengan batu ginjal, batu empedu, juga sudah merasakan banyak manfaat dengan minum zaitun. Nah, sekali lagi buat yang punya masalah lambung, kalau lagi habis makan pedas melilit-melilit, melintir-melintir, nyeri lambung, segera ambil 1 sendok zaitun, minum, nggak sampai insya Allah 15 menit, perut adem, seperti diem, seperti tenang. Masya Allah, rasakan saja nanti. Bismillah, biidnillah, atas izin Allah, Allah berikan obatnya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhannya, yakinlah, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang kedua, zaitun ini kalau dikonsumsi, regenerasi selnya sangat baik. Di samping tadi kita udah steam fiber, tambahkan lagi di sela-sela waktu kita konsumsi zaitun. Jadi nggak akan pernah lapar, ya. Bila ada kurma di rumah kita, kita tidak akan kelaparan. Sementara berbotol-botol kurma kita punya. 1 sendok sari kurma seperti kita makan 7 butir kurma. Masya Allah. Ya, jadi kurma, zaitun, madu, susu kambing, dan herba-herba yang Allah ciptakan di muka bumi ini menjadi makanan kita, minuman kita. Maka tinggallah doa kepada Allah, berbanyak istighfar, ya Allah ya Rabb, sehatkanlah kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah karuniakan syahid kepada kita, amin ya Rabbal alamin. Pembahasan zaitun melengkapi pembahasan herba-herba. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Silakan Mas Indra. Baik, terima kasih Umi atas penjelasan tambahan ya terkait dengan zaitun tadi ya. Semoga sudah dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan tadi juga Umi terkait dengan zaitun ada lagi nih bertanya. Iya. Tadi saya lupa yang mana tadi intinya, tapi pertanyaannya apakah berapa lama nih untuk ibu hamil durasi konsumsi zaitun itu sendiri nih? Silakan. Oh iya. Sebenarnya zaitun ini kalau dikonsumsi ibu hamil manfaatnya luar biasa banyak. Banyak ibu-ibu yang sudah bercerita bayinya bersih, kulitnya ranum, montok, dan ibunya tidak timbul gatal gitu ya. Masya Allah, salah satu fungsi zaitun itu meningkatkan imunitas ibu dan janin. Nah, jadi menjelang triwulan kedua ya, sudah masuk 7 sampai 9, boleh dimulai dari 1 sendok teh belajar ya. Cara minum zaitun yang nggak kerasa zaitun, tahu nggak Pak Indra? Gimana bicara ini? Sendoknya olesi dulu, tetesi dulu sari kurma atau es raput atau madu, baru kasih zaitun. Oh, satu. Oh. Nah, jadi sendoknya itu ditetesi dulu sari kurma atau date sirup atau es raput atau madu. Setelah ditetesi, kan ada madunya tuh, ada sari kurmanya. Baru kasih zaitun. Itu yang kerasa di lidah kita sari kurma. Bukan zaitun? Bukan zaitun. Oke. Nah, itulah zaitun rasa sari kurma.
Ini varian baru bukan kan? Bukan produk Mantap baru. kan? Kalau sama Umi mah ada aja. Ada aja ya. Alhamdulillah nih, jadi dapat saran tips-tips baru nih ya untuk konsumsi zaitun agar lebih nyaman nih ya. Iya. Karena selama ini banyak orang yang nggak mau zaitun, aduh Mi minyak enggak deh gitu, lemak segala macam gitu ya. Ternyata ada rahasianya dari Umi Sabil. Ya. Sendoknya dilapisi zaitun, dilapisi sari kurma, extra food, madu boleh Mi ya? Iya. Baru ditambahkan zaitun ya. Iya. Langsung diminum, rasanya Iya. sari kurma. Ya, atau sepertiga sendok kopi tetesi zaitun. Pas lagi ngopi, Oh iya. sendok makan, kasih kopi dulu, kasih zaitun. Yang diminum rasanya kopi. Kopi ya. Apalagi kalau kopinya panas itu rasa nanas. Aduh, nanas. Asem dong. Oke, Mi, terima kasih ya atas tipsnya tadi ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua yang sudah bertanya. Pertanyaan berikutnya tadi dari siapa ya, saya pilih ya, karena banyak banget nih yang sudah masuk. Dari Atmiati, Ibu Atmiati. Assalamualaikum Umi, kalau sakit mah kronis dan sudah bertahun-tahun, apakah harus diawali juga dengan stem fiber Mi? Untuk proses ininya. Jadi kalau mah kronis, Magafit dulu. Pokoknya 2 jam sebelum makan, Magafit boleh dicampur 7 elemen atau Magafit aja. Magafit juga bisa dicampur dengan EGM. Yang mana enaknya aja. Ya, kuncinya rutinkan zaitun, Magafit tadi, biosir dulu kalau memang kondisi ususnya belum pernah dibersihkan. Karena gumpalan-gumpalan kerasnya itu harus dilembekkan dulu oleh biosir. Kalau sudah nggak mengejan, nah itu cirinya sudah nggak mengejan, stem fiber boleh masuk. Stem fiber ini justru hangat. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu punya masalah lambung, kuncinya jangan konsumsi yang dingin. Jadi musuhnya lambung itu dingin. Ya. Oke. Baik, penting nih ya tipsnya nih. Baik, berikut ini pertanyaan dari akun Baiti Madrosati. Assalamualaikum Umi, Afwan. Mohon resep untuk wanita usia 55 tahun yang hatinya sudah bengkak, kakinya bengkak, HB-nya rendah, dan nggak bisa bangun sendiri nih. Terima kasih. Silakan Umi. Ya. Sari kurma boleh dirutinkan, madu habat boleh dirutinkan. Jangan konsumsi yang pahit, tapi boleh konsumsi madu habat, ya. Kemudian zaitun 1 hari 3 kali 1 sendok teh untuk memperbaiki kondisi livernya. Zaitun 3 kali 1 sendok teh, sari kurma, madu, ya. Oke. Magafitnya boleh karena di dalam magafit ada temulawak. Oh boleh, aman ya. Baik, terima kasih Umi. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari akun Dani Syafiq. Mungkin tadi sudah disampaikan kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui, minum biosir juga aman Mi ya. Tapi apakah berlaku juga nih Mi untuk turns on? Boleh gak sih buat mereka nih, para ibu hamil dan ibu menyusui? Yang diharapkan oleh ibu hamil kan bukan semangat 45 ya, tapi stamina yang selalu kuat. Iya. Enggak harus yang kayak bapak-bapak atau orang-orang yang beraktivitas tinggi. Jadi agar kehamilan itu tetap sehat, madu habat itu luar biasa. Jadi rutinkan madu habat. Nah, untuk staminanya nih untuk ibu hamil bisa dengan EGM, itu juga menguatkan. Nah, ibu hamil nggak usah terus on dulu ya. Nanti jadi janinnya lompat-lompat. Nanti yang semangat janinnya. Ibunya jadi nggak bisa istirahat. Tetapi ibu bisa berikan konsumsi N-Green bisa. Dan ini kopi HC sangat baik. Kan di kopi HC mirip-miripnya dengan terus on itu tinggi. Ya. Oke. Baik, terima kasih Umi. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari akun MS Romadoni. Untuk stem fiber, biosir dan juga sienna, amankah untuk nenek saya yang berusia 80 tahun? Karena keluhannya BAB tidak lancar, Mi. Ya, jadi rahasia madu multiflora itu enzimnya lebih tinggi dari madu yang lain di HNI. Jadi rahasia dari madu multiflora ini enzimnya lebih tinggi. Dan tingkat laksatifnya juga tinggi. Ya.
Sehingga bagi yang usia jelita jelang 50 tahun ke atas, madu multinya itu kalau bisa 3 kali 2 sendok makan. Itu sarapannya itu 2 sendok makan madu multiflora. Nah, Biosir aja kalau bisa senanya itu setengah lah ya. Nah, ada lagi yang menarik dari extra food ini. Ada pengalaman begini. Dulu ada seorang ibu yang, maaf, kalau buang air sebesar itu harus dicongkel dulu. Kemudian saya minta anaknya membuat larutan extra food untuk sarapan pagi. Jadi sebelum makan apa-apa, karena kan usia sudah tua ini sayuran nggak bisa banyak, buah-buah juga nggak bisa banyak. Masya Allah, di dalam extra food ada beras hitam, anggap aja sudah makan nasi, sayuran, ada madu, buah-buahan, kurma. Jadi kalau usia yang sudah lansia ini nggak mampu makan buah banyak, sayur banyak, nasi banyak, ya sudah extra food. Pagi hari air hangat diberi 1 sendok makan lebih extra food, minum. Sejak itu sampai mungkin sampai hari ini karena infonya itu waktu itu sudah dikatakan bebas dari mengejan. Nah, jadi untuk usia-usia yang sudah sulit makan banyak, extra food itu solusinya. Yang kedua, madu SJ. Madu SJ itu yang tadi Umi sampaikan. Jadi kalau sakit madu SJ itu baik sekali untuk usia-usia yang sudah tidak bisa minum banyak produk. Ya. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Semoga menjadi inspirasi nih bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang punya keluhan ya. Merawat orang tua yang sudah sepuh ya, dengan kondisi yang tadi seperti yang dijelaskan. Nggak bisa banyak produk kan dikonsumsi. Jadi pastikan itu semua terpenuhi nutrisinya dan tetap sehat insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya nih Mi, kita akan coba, saya akan cepat ya Mi ya, karena banyak banget nih pertanyaan masuk. Dari akun Nurbayanah, Umi, kalau ada mah perut cepat lapar, tapi kalau nggak diisi bisa mual, bagaimana Mi solusinya Mi? Ya, kalau kondisi cepat lapar, nah sebentar-sebentar lapar ya, ngemut kurma. Jadi sari kurma ini ambil 1,5 sendok teh, diemut dulu, biarkan larut dengan air liur, cair, telen ya. Karena kurma, buah kurma itu ibaratnya lengkapnya makanan itu dalam buah kurma. Jadi kalau seandainya nggak nemu apa-apa, cuma nemu kurma yang bisa kita makan, itu udah makanan yang tanpa dimasak. Jadi kalau para musafir di tanah Arab itu kalau bepergian jauh, yang tidak ketinggalan adalah kurma. Karena tanpa masak, tanpa nggak sempat mencari banyak bahan baku makanan, kurma ini melengkapi. Maka jadikan sari kurma kita sebagai cemilan ya. Jadi setengah sendok makan, atau kalau kelebihan ya kulum aja secukupnya, kulum sampai larut seperti ngulum madu, itu sudah bagian dari cemilan. Dan yang dibutuhkan nutrisi, bukan ganjel perut ya. Oke, terima kasih Umi jawabannya nih. Berikutnya nih dari akun Erni Dawati. Assalamualaikum Umi, saya gampang sekali masuk angin, apalagi kalau kena AC, badan langsung demam. Apakah ada resepnya Mi dari Sudah tadi, Janati Hot tadi ya. Diseduh untuk nyeduh kopi. Yang mana aja. Boleh. Ya. Seduhan kopinya dengan air Janati. Iya. Oke, baik, terima kasih Umi. Pertanyaan berikutnya nih dari akun siapa lagi saya pilih? Ya, ini banyak banget ya, Masya Allah nih. Aduh, jadi bingung saya ngasih taunya. Pertanyaan tadi karena tadi terakhir Umi bahas terkait dengan zaitun ya, terkait dengan zaitun tadi Umi bahas terakhir ya. Pertanyaan banyak yang muncul, apakah jangka waktu panjang aman, kemudian berikutnya apakah bisa untuk diabetes zaitun itu Mi, dan juga apakah bisa untuk colon dan blood cleansing. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan lagi nih Mi informasinya Mi. Silakan. Kalau Rasulullah yang menyampaikan makanlah buah zaitun, maka insya Allah, karena 1400 tahun yang lalu penduduk Palestina ya di Jazirah Arab itu zaitun menjadi makanan. Mereka manggang ikan, mereka membuat makan roti, mereka gunakan zaitun. Zaitun makanan sehari-hari, dan dia pewarna makanan. Dalam Al-Quran itu pewarna. Jadi jadikanlah ini makanan. Madu jadikanlah makanan, kurma jadikanlah makanan, zaitun jadikanlah makanan, spirulina jadikanlah makanan ya. Nah, memang herba-herba kita itu bentuknya adalah makanan.
ya Masya Allah, ya kita makan sebagai preventif juga sebagai kuratif insya Allah, aman insya Allah. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya ya, melengkapi dari statement terkait dengan zaitun tadi ini. Mungkin sudah tinggal 5 menit lagi nih Mi. Iya. Perlu ada closing statement nih dari Umi nih, Iya, untuk bisa baik. menguatkan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Silakan Umi. Iya. Tubuh yang benar adalah sehat walafiat. Tubuh yang benar adalah sehat walafiat. Makan yang benar adalah bukan kenyang, tapi tercukupi gizi nutrisi kita. Makanlah dengan pola gizi seimbang. Maka dari itu Umi Sabil meresepkannya dengan konsep PGS, pola gizi seimbang. Berikan hewani, itu cara Umi Sabil meresepkan, berikan hewani. Hewani kita ada EGM hewani, gamat hewani, kemudian dip sekua hewani. Maka dari itu konsep pola gizi seimbang Umi terapkan, yaitu hewani, tadi 3 jenis, silahkan pilih salah satu. Nabati berarti selain dari gamat, EGM, dan dip sekua berarti nabati. Habatus sauda nabati, rosella nabati, kelosin nabati, langsingin nabati, ya. Nah, biosir nabati, magafit nabati, karnokap nabati. Kemudian setelah hewani dan nabati plus nutrisi. Madu juga nutrisi, spirulina juga nutrisi, kan? Makanya Umi kalau meresepkan 3 unsur ini selalu ada. Berikan hewani, nabati, nutrisi. Insya Allah yang kita dapatkan adalah sehat wal afiat. Insya Allah, biidnillah. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah berikan kita kemudahan segala urusan kita. Dan Allah sehatkan kita. Dan kemudian semoga kelak kita bertemu dengan orang-orang soleh di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup Mi? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Umi Sabil ya, yang sudah berbagi ilmu, sudah main-main ke lagi Studio 16 ya Mi ya. Udah lama gak ketemu Umi ya di sini ya. Dan saya juga udah lama juga nggak mendampingi Umi di acara ini ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan lagi dan diberikan kepercayaan. Apalagi mudah-mudahan ini Mi ya tetap sehat selalu ya Mi ya. Amin. Diberikan kesehatan, kekuatan Amin. ya. Apalagi tadi banyak fansnya di yang nonton, Yang Umi makin nonton cantik ya, makin seger, makin fresh. Masya Allah. Iya. Ada rahasianya loh. Baru gitu. megang sting paper aja udah cantik ya. Ada rahasianya gitu ya. Karena sekarang kita punya tim make up. Teh pucuk, ya kan? Rahasianya teh pucuk. Teh pucuk, lemon yang ada di pegangan, Iya, itu tuh Masya baru-baru Allah. denger juga tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat ini semua, begitu pula dengan sudah di closingnya acara ini oleh Umi Sabil, mudah-mudahan bermanfaat semua ilmu dan juga semua apa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua ya. Jadi ilmu ini terus berputar ya, terus disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga orang-orang yang penerus kita, insya Allah mudah-mudahan menjadi tadi amal jariah dan juga kebaikan, pahala kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah saatnya kita berpisah, sudah saatnya kita pamitan. Terima kasih yang sudah nonton, penonton setia HNI TV di acara konsultasi online khususnya ya, dan juga di acara-acara lain dari HNI yang lainnya ya. Terima kasih sudah mendukung kami, sudah mendoakan kami, sudah apalagi ya, memberikan semua kebaikannya untuk kita semua. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik juga nih untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua dimanapun berada, dengan tayangan-tayangan yang teredukasi, tayangan-tayangan yang tetap memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Insya Allah ya, doakan kami untuk tetap sehat. Saya Indra Pramana, mohon pamit ya. Ada Umi Sabil di samping Ya, saya. dari Umi Sabil, mohon maaf lahir Dan juga, batin. amin. Dan juga ada tim media di belakang, ada Mas Rijal, Mas Hafiz, Mas Budi, Mbak Bita, Mbak Dari, Mbak Sasa, semuanya yang sudah membantu acara ini lancar, sukses. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, dengan Umi Insya Sabil, Allah. insya Allah masih di bulan Januari, insya Allah ya. Insya Allah. Dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pembicara-pembicara hebat lainnya di acara-acara yang lainnya, insya Allah. Kita ketemu lagi, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di channel yang satu ini, HNI TV, HNI Official, YouTube-nya. Jangan sampai salah channel ya. Pastikan sudah di-subscribe, sudah di-like, dan juga sudah di-share. Kita akan ketemu lagi, insya Allah, dengan MC-MC yang keren, para materi-materi yang keren di acara-acara berikutnya. Sudah saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.